KPK bakal jerat pencucian uang ex-Wamenaker Noel dan Sultan Kemenaker. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu deh. Sebetulnya orangnya itu menarik deh. Mungkin dia hilaf. KPK membuka peluang menjerat ex-Wamenaker Immanuel Noel Ebenezer Gedungan dan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Irfian Bobby Mahendro dengan penerapan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan ada indikasi keduanya membelanjakan uang hasil dugaan memeras perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kemenaker. Apakah ada kemungkinan untuk menerapkan TPPU? Ya, ujar Asep Guntur Rahayu di gedung KPK Jakarta, Kamis 28 Agustus malam. Soal alasan tidak sejak awal menerapkan pasal pencucian uang, Asep menjelaskan saat itu penyidik masih fokus pada pokok perkara. Diketahui dalam operasi tangkap tangan pada Rabu dan Kamis 21 Agustus lalu, KPK mengamankan 14 orang, sebanyak 11 diantaranya menjadi tersangka dan ditahan. KPK saat itu baru memilah mana tersangka dan mana sebatas saksi. Pidana pokoknya dulu seperti apa? Itu sudah ditentukan atau sudah diputuskan di dalam ekspos, kata Asep. Ada pasal 12E kecil tentang pemerasan, kemudian pasal 12B besar soal gratifikasi. Seperti itu. Sebagai pasal pokoknya, ia menambahkan. Ia menegaskan KPK tidak bisa memukul rata soal status, peran, dan aliran dana dari para tersangka pada saat OTT. Belakangan baru diketahui ada tersangka yang telah menyamarkan uang hasil pemerasan ke dalam sejumlah aset. Saudara IBM, kita lihat dia barangnya ada di mana-mana. Sudah diubah bentuk, baik dalam bentuk properti, dalam bentuk yang mobil, benda bergerak, benda tidak bergerak, atas nama dirinya, atas nama orang lain, seperti itu. Nah, itu layak untuk dikenakan juga tindak pidana pencucian uang, Asep menjelaskan. Sebelumnya pada saat OTT, KPK telah mengamankan 22 jenis kendaraan roda 4 dan 2. Rinciannya adalah 12 mobil dan 7 sepeda motor dari berbagai merek. Adapun modus yang digunakan para tersangka saat memeras yakni mengenakan tarif 6 juta. Padahal biaya pengurusan sertifikasi K3 sebetulnya hanya 275.000. KPK menduga Irfian Bobby Mahendro menerima uang hasil pemerasan sebesar 69 miliar sepanjang praktik culas ini dari total 81 miliar uang yang terkumpul pada periode 2019-2025. Adapun Noel diduga kecipratan 3 miliar untuk renovasi rumah di Depok dan 1 unit motor Ducati dari Irfian. Irfian dijuluki Sultan oleh para koleganya di Kemenaker karena banyak harta dan membagi-bagi uang haram tersebut. Tapi dalam LHKPN,
ia hanya mencantumkan kekayaannya senilai 3,9 miliar. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 11 orang tersangka. Mereka adalah Noel, Sylvian Bobi Mahendro, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja, Geri Aditya Herwanto Putra, Subkoordinator Keselamatan Kerja Ditbina K3 Subhan, dan Subkoordinator Kemitraan dan Personalia Kesehatan Kerja Nita Sari Kusumawati. Kemudian Dirjen Biwan Snaker dan K3 Fahru Rozi, Direktur Bina Kelembagaan Heri Sutanto.